Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh, para asatidzah, para orang tuaku, hadirin hadirat sekalian. Di Sahih Muslim angkasi di hadis yang akan kita jadikan tema pembahasan kita subuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membanding-bandingkan antara lino si bawa akhirat. Maponcok mi hadisna. Rasulullah SAW bersumpah, maka dari Nabi tawallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'. Saya, kata Rasulullah SAW, bersumpah demi Allah, tiadalah dunia itu dibandingkan akhirat kecuali pada narekong katoi pacurui pak jelok nakutasi. Ini 1, bukan 5, bukan 10. Sidimi pak jelok. Maka dia Nabi ta falyanzur bima tarji'. Ta perhatikan wai mak deke ya romiti mak deke oko pak jelok na. Air yang nempel di telunjuk ini, kata Rasulullah, iya natulino, lay bagi-bagi. Tega ni akhirat na, iya ro akhirat tasi maka luang. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW sangat cerdas untuk memberikan gambaran okoidi. Jangan main-main dengan akhirat, jangan main-main juga dengan dunia. Karena kalau dibanding, iya ro akhirat tasi maka luang. Sedangkan dunia ini adalah hanya air yang menempel di telunjuk. Semoga hadis ini meresap ke kita menjadi pertimbangan-pertimbangan tak menghadapi kehidupan yang singkat ini. Kalau orang tidak pernah membandingkan akhiratnya linona, samanna yelino harus sukses di sini, apapun caranya. Terkadang orang dia nak peduli maka dah halala kaye halala halulu pura mana lay lulu. Kenapa? Nak lupai akhirat. Padahal kalau kita sudah tidak peduli dengan halal haram, masolang kita sih. Bapak Ibu rasakan sendiri bagaimana kalau Bapak Ibu pergi ke Jawa Barat naik kapal laut. Ya Allah, keliling kita lihat. Dega ke pulau Relirita, Tasik mana. Bahkan bumi ini sebenarnya yang bulat ini, 3/4 itu permukaannya laut. Lebih maluangi Tasik daripada daratan ini. Kata Rasulullah, itu lautan, itu akhirat. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang tidak akurat. Maka dia Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah dia nak bicara keluar dari dirinya, dari hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Semua berdasar wahyu oleh Allah Ta'ala. Jadi ini perbandingan membuat kita sangat hati-hati dengan hidup ini. Ia kong kapale menok lain aga hidup kasiasi ki ibarat na contoh mi. Hidup kasiasi di bawah standar, ekonomi susah, rumah juga tidak layak, kendaraan juga tidak punya barakna. Sa barak mukide na meta. Kita akan menuju akhirat yang dega capana. Sebaliknya kalau kita termasuk orang yang sukses, kita punya ini, punya itu, maka kita sudah menjadi ini, menjadi itu, aja tak lupa. Ini hanyalah sementara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ke kita. Orang yang prinsip hidupnya seperti ini, akhirat itu diutamakan, maka prinsipnya itu terarah hidupnya.
Dia tidak mudah terpengaruh dengan orang untuk melanggar syariat. Satu hari, tamai Sayyidina Umar kubulan Nabi SAW. Cerita yang sangat viral dan sering kita dengar. Kita hanya, ya penceramah ini hanya mengulang-mengulang saja Bapak Ibu. Tamai Sayyidina Umar kubulan Nabi SAW. Rasulullah sementara tidur siang. Moto Nabi ta, angka bati ape okolekena. Ini ya komak bate ko di sini di lambung sini berarti ya ro ape kasar karena kenapa ada bekasnya. Coba kita tidur di aku ape gini. Deka ka bate ko leke tak karena halus lembut. Sayyidina Umar menyaksikan mak bate leke Nabi sallallahu ape kasar. Menangislah Sayyidina Umar menyaksikan Nabi. Orang nomor satu dunia di mata Islam dalam kedudukannya di agama kita, presiden waktu itu dia sebagai penguasa. Manakah betindro tidur di kasur di tikar sederhana? Menangislah Sayyidina Umar, ditanya oleh Rasulullah, "Mayu bekika ya Umar?" "Mayu tateri." Dia bilang, "Raitu Kisra wa Kaisara." Pulenasang saya lihat bagaimana kekayaan itu para penguasa Kisra, Raja Kaisar Roma. Dengan segala kekayaannya, mana kayak makoi kehidupan ya Rasul. Nah, Rasulullah mengeluarkan kata-kata prinsip hidup kita. Maka Nabi SAW, ya Umar, hum qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fid dunya. Umar, itu mereka tayyibatun fid dunya. Hanya mengenai akomeye, hanya di sini. Mereka itu hidup nyamannya, kesenangannya hanya di sini. Wa nahnu thayyibatuna fil akhirah. Maka dia Nabi kita ini lain. Kita itu kesenangan tak nanti okomi akhirat. Kata Rasulullah SAW. Ini kan prinsip hidup Rasulullah SAW. Tertanam di sahabat ini. Tertanam di sahabat. Jadi sahabat tidak melihat dunia ini segala-galanya. Tidak melihat segala-galanya. Sahabat karena diajari oleh Nabi dan kita seharusnya juga melihat dunia ini hanyalah sebatas perantara untuk mencapai itu lautan yang luas tadi. Apa yang ditanam? Maka dari Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini linu adalah tempat menanam. Apa yang ditanam? Tanam amal saleh. Amal saleh. Kalau ada orang tidak beramal saleh, amal salah berarti merusak akhirat. Dan kita tahu semua itu. Wafatlah Rasulullah. Wafatlah Sayyidina Abu Bakar, khalifah penggantinya. Sekarang Sayyidina Umar. Dia sekarang menjadi khalifah. Sebagai presiden kalau sekarang. Menri alena menjadi presiden. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajari muridnya yang sekaligus juga mertuanya. Angkat itu Mas Sapa. Diceritakan dalam riwayat, engkau tahu polis salibeng, Masapa istananya khalifah Sayyidina Umar. Ditanya, tega istanana khalifata. Maka dia tahu, hai tega kasih istanana. Kaya kapit mulana, angkar mulana kure. Diantar ke rumahnya, ternyata dia dapatkan apa? Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidur siang di bawah pohon. Heran-heran tahu mitai. Kenapa ada seorang presiden khalifah tidurnya tidak dalam rumah, tidur di bawah pohon? Kesederhanaan hidup. Bapak sekalian. Pernah satu waktu Sayyidina Umar terlambat datang baca khutbah. Mata aja tahu dia pagagai. Khalifah ini membaca khutbah. Terlambat. Purana baca khutbah terlambat. Mula dampeng jam sahabat mohon maaf. Mah kita terlambat ya khalifah maka dai. Utajengin asa marako ya bajuku tadi rupanya dia cuci bajunya. Terlambat marako ya rona taja rakona. Bayangkan seorang presiden ini Pak Kita tidak diajarkan oleh Islam untuk menjadi orang miskin. Tidak pernah Islam mengajarkan menjadi orang miskin. Tidak pernah. Salah kalau ada orang mengajarkan Islam itu mengajarkan kemiskinan. Maka Nabi SAW
Al-yadul ulya khairum minad sufla. Tangan di atas, tangan memberi, itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Anak kita jangan diajari mental begini. Anak kita harus diajari mental begini. Makanya kita serba salah kalau di jalan tol. Ia lengi, kasihan to berpanas-panas. Tapi kalau ia lengi matu, jiwanya itu jiwa begini terus. Jiwa peminta-minta di jiwanya. Itu serba salah memang itu di jalan tol. Karena banyak begini di luar pintu kendaraan tak. Ia lengi matu menjadi nyaman di begini terus. Dela ia lengi kasihna sudah berpanas-panas bahkan berhujan-hujan. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan orang untuk bermental meminta. Malah ada hadis dewa pada Arabnya. Kalau ada nasi Nabi SAW selalu mau minta padahal dia cukup, dia punya, selalu minta-minta. Nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Dega dagingnya ini mukanya. Tinggal tulang ini mukanya. Maka kita tidak diajarkan memilih begini. Artinya Islam mengajarkan berkehidupan cukuplah. Tetapi orang yang berpandangan akhirat tidak silau dengan dunia. Tidak silau dengan dunia. Tidak harus menempuh jalan haram untuk mengumpulkan dunia ini. Yang halal-halal saja. Karena kalau haram dikumpulkan akan merusak akhiratnya. Akan merusak lautan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh ini hidup yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan melihat dunia sebagai segala-galanya. Ya. Yang ditanam adalah amal saleh. Di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan, Innalillahi tis'atan wa tis'ina, innalillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu semuanya ya rupa masena puangi siratu ya mana. Napunai pun Allah Ta'ala. Jadi Allah itu memiliki rahmat kasih sayang 100 nasa nabita. Anzala minha rahmatan. Nalagay si di polisi ratu ya. Nalagay si di. Nambil. Napanoi kulino. Bainal jinni. Dibagi ke jin. Wal insi dibagi ke manusia. Mapamula Nabi Adam sampai natuk manusia pacapuran. Wal bahaimi dibagi ke binatang, wal hawas binatang buas, wal hawam kata Rasulullah SAW. Artinya dibagi untuk semua makhluk. Itu fabihaya tarahamun wabihaya ta'atafun. Dengan kasih sayang satu ya rona gay pole pungala ta'ala pole siratu. Iya nora bagi untuk seluruh makhluk di dunia. Tegani yang 99. Wa akharallahu tis'atan wa tis'ina. Allah menunda 99 yang tertahan ya Allah pengatalah. Tidak dikasih dulu ini. Nataru ya 99 oleh Allah. Di mana dia akan dikasih? Fil akhirah. Di akhirat nanti baru dikasih 99. Dilihat dari segi umur dunia. Pendek sekali. Dilihat dari segi luasnya pendek sekali, ditambah dengan kasih sayang hanya 1 dibanding 99. Apalah kita di dunia ini. Oleh karena itu sahabat paham dan kita harus mencontoh di belakang. Bagaimana ketika kita punya sesuatu Bapak Ibu. Kemudian Islam membutuhkan dan ini terjadi pada masa Nabi. Awal dakwah Rasulullah SAW butuh dana besar. Awal Islam itu turun butuh dana besar. Untuk menyampaikan ini dakwah. Akhirnya Rasulullah SAW terkadang minta kepada sahabat, bantu dulu ini perjuangan. Nah, menurut cerita, dimintalah sumbangan dananya Sayyidina Umar dengan mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ditanya, Umar, berapa sumbangan ke kita siap untuk ini perjuangan Islam? Maka dari Sayyidina Umar, saya bagi 2 ini hartaku. Ala ni saya sebagian. Saya hanya mengambil separuhnya. Gare di hatinya Sayyidina Umar, hari ini saya akan menjadi penyumbang terbesar untuk Islam karena saya hartaku kubagi 2. Tapi apa yang terjadi? Masih lengi ketika
Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar di dekatnya. Siaga ki idik Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa ya sininna anwapunai alamaneng. Siapa yang kaget? Bukan hanya sahabat yang lain yang kaget. Yang kaget itu adalah Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah SAW, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar. Ya kamu are manangi kepada perguruan Islam. Agi musaisangi untuk keluarga ta. Maka dia Sayyidina Abu Bakar, taraktullah wa rasulah. Saya hanya akan menyikakan Allah dan Rasulnya betuan agama untuk keluargaku. Alamanangi. Dan ini di sahabat-sahabat Nabi SAW terjadi yang seperti itu. Bainina Nabi SAW, orang kayanya kaya waktu itu Khadijah diperistrikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kaya raya. Rasulullah berdagang, membawa dagangannya calon istrinya yang nanti akan menjadi istrinya. Capuk menetoi. Kenapa sampai serela itu? Pertama karena memang waktu itu dana besar dibutuhkan. Waktu itu memang dana besar dibutuhkan. Yang kedua, prinsip hidupnya di orang di masa Nabi itu 7. Maka kita itu harus pintar juga. Harus kita juga ini 7 ya roh pemahaman tak tentang akhirat. Tidak bisa dinomor 2-kan, itu harus dinomor 1-kan. Apa sebabnya kalau kita mengejar dunia ini memburu membabi buta, itu tadi tidak peduli halal haram, yang korban itu adalah akhiratnya. Di surah Al-Munafikun ayat 10. Maka dari Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang disampaikan oleh Allah di sini? Maka depong Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah apa yang telah saya berikan kepada kalian. Nafkahkan. Ini nafkah umum, Bapak. Nafkah menyumbang ke masjid. Nafkah untuk perjuangan dakwah. Nafkah untuk menyekolahkan anak. Nafkah untuk menafkahi keluarga. Semua itu nafkah. Jadi ini umum. Betuana tapasui warang perangnya untuk dicengit. Nafkahkan kata Allah. Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Nafkahkan. Min qabli ayati ahadahumul maut, ajakam mamatu idapi niya sanga mateang ngiri seseta, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kematian ini, tunda dulu, kasih Kak dulu kesempatan. Apa yang diminta? Minta tambahan umur. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Meluk ana sedekah meluk Kak. Napa meluk masih sedekah? Wa akum minas salihin. Melok nak mencaji tosaleh. Mungkin selama ini menjadi tosalah. Jadi itu kesalehan akan diminta pada saat orang mau mati. Alhamdulillah kita karena kita ini akrab dengan amal saleh Bapak Ibu, jadi tidak ada nak kena ini. Alhamdulillah, bagaimanapun pendidikan kita, alhamdulillah syariat kental di kita ini kesyukuran besar. Kenapa kata Pandritata tania sempajan nilau? Laula akhartani ila ajalin qarib fa usalli. Puang tambah umurku melukak mas sempajan. Tidak disebut itu. Tidak juga mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa ahujja. Ya Allah, saya kasih kak tambah umur melukak mendre haji melukak mendre umrah melukak mengaji. Dia kagak tepu. Aga bina tepu sedekah. Kenapa? Nasabak ko mas sempajang itawe pas sempajang ko mati petuni apalah sempajang karena mati. Mendre haji mati petu haji karena dek mendre haji mati. Tetapi ko mas sedekah mati tahunna buru tahunna jalan mau pi pahalanya terus sehingga dia minta kepada Allah kasih kak tambahan melo kak mas sedekah. Alhamdulillah karena ini pasti sedekah manengi sesa. Pasti sedekah manengi ini masjid tak mewahnya. Tapi itu tadi pasti sedekah itu umum. Kata Rasulullah, kita sedekahi illa ujirta fiha hatta ma tajidu fi fami imra'atik. Sampai makanan yang kamu masukkan tabe di mulut istrimu itu akan menjadi sedekah yang dihitung sebagai sedekah. Jadi sedekah itu umum.
wa akum minas salihin. Ada hadis sebagai penutupnya, karena terlalu lama kapan ceramahnya ini. Ya. Hadis sebagai penutupnya, kelebihan sedekah menanam untuk akhirat. Disebutkan dalilnya Bapak Ibu, ini saya tidak mengatakan sedekah. Saya tidak, di pemikiranku tidak begitu. Yang ada di pemikiran saya mau dukung dengan dalil ini kebiasaannya terapeng, karena kuat sekali mas sedekah. Nah, ada hadis dari Abi Hurairah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamra, man tasaddaqa bi'adli tamra. Nareko engkau tahu mas sedekah. Tapi ini umum, bukan hanya ke masjid, panti asuhan, jalan, perbaikan sarana umum, menafkahi keluarga, menafkahi sekolahnya anak. Umum ini. Ipasui duit nak kuda cengge. Man tasaddaqa bi'adli tamra. Yang dikeluarkan itu hanya sebiji kurma. Maka dia Nabi bi'adli tamra, 1 biji kurma. Bukan 1 kilo, bukan 1 liter. Si di kurma. Engkau kata masih dekat si di kurma? Ada Bapak Ibu. Yang saya rasakan waktu saya di Mesir, kalau keluar kita, masuk idapi waktu buka Ramalan, ternyata itu orang Mesir, engkau memang nasiapkan kokanton itu, kurma. Jadi Allahu Akbar, di tapnya mobil, langsung mereka kasih keluar cepat itu baru dibagi ke belakang. Karena mereka tahu bahwa orang yang buka, walaupun hanya membagi air, dia akan memperoleh pahala seperti orang yang dia kasih buka. Inilah kebiasaan kita lagi, buka ke masjid hari-hari. Nah. Kata Rasulullah, siapa yang bersedekah dengan nilainya ya, angkanya 1 kurma, dia nak hendak sisa bu ya roh. Dia nak hendak sisa bu. Maka dia Nabi sallallahu mingkas bin tayyibin, ini catatannya. Mingkas bin tayyibin, dari harta halala. Halala fi gage. Min kasbin tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyiban, dan Allah itu tidak menerima, kata Rasulullah, kutain halala. Apa yang terjadi kalau ada orang bernafkah walaupun kecil? Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Na tarima pun Allah Ta'ala dengan tangan kanannya. Apa maksudnya ini? Na tarima madeceng pun Allah Ta'ala pas sedekana. Na taroi de, na taruh bawangi de. Dia apa oleh Allah? Summa yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah kembangkan, pelihara, tumbuh. Yurabbiha li sahibiha. Dipelihara oleh Allah ya roh, yang 1 kurma tadi. Yang senilai 1 kurma tadi. Dek na taruh bawangi, dipelihara, tumbuh menjadi besar. Kama yurabbi ahadukum puluwah. Sama dengan orang memelihara anak kudanya. Ya no anak nyareng, kubunga jaji, becuk nah. Dikasih minum, dipelihara menjadi wakil besar. Gangkan nama itu jadi kendaraannya. Menjadi besar dari kecil. Tumbuh. Hatta takuna mislal jabal. Maka dia Nabi tak. Gangkan nama itu ia sedekana dari harta yang halal ikhlas itu. Sampai besar menjadi gunung, kata Rasulullah. Jadi nanti di akhirat di padang mahsyar engkau tahu benga-benga. Dari mana pas sedekahku mencaji mega begini, menjadi seperti gunung banyak seperti ini. Dari harta yang kita keluarkan dengan ikhlas, tepat sasaran, okko decenge. Itulah yang dipelihara oleh Allah. Tidak dena taruh bawangi maka masumbangi 5.000 tetap 5 sabu apalan tidak. Allah pelihara sampai hari kiamat. Nanti itu 5.000 menjadi besar triliunan nilainya. Karena Allah yang pelihara. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit. Ini kita harus punya pemikiran Bapak Ibu. Agaromatu narekomate ka angkalau salaimun di kodecengi. Ini harus menjadi pemikiran kita ini. Apa kira-kira? Kira-kira kalau saya mati hari ini, apa peninggalanku napa kita tahu kodeceng ya kira-kira harus berpikir ini. Karena kalau tidak masa sekali nanti akan ketemu dengan teman-teman di alam kubur, kita akan ketemu di alam kubur. Nah sampai alam kubur maka luang pamula Nabi Adam tua maknaku di sana tumbuh kita bergabung. Dilihatlah ternyata teman-teman yang banyak pasti dekat mengalir tiap hari. Natala pasti dekana biasa mengalir tiap hari. Engkau ni halai nama sekek biasa. Dia gagak tabana. Tapi dia to gagak kue.
pasti dekat manengi Bapak Ibu. Jadi saya datang ini hanya menyampaikan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Wa akum minas salihin efwa. Alingat tambahan waktu melok kena makka malak saleh. Insyaallah patru amalak saleta. Insyaallah kita akan menanam akhirat. Bahasanya orang nak tulis dunia sementara, akhirat selamanya. Bagaimana menuju yang selamanya? Yang ditanam adalah amalak saleh, tania amalak salah. Ya, semoga inilah ceramah singkat subuh ini. Terima kasih panitia atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu tak dampeng kalau ada kesalahan. Ini saya ceramah kayak lebih pintar dari orang tuaku ini. Padahal ini orang tuaku terhadap materi yang saya sampaikan. Yolo alena jamai, yolo alena masjid dekat, yolo alena beliau-beliau ni mas sempajang. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kembali. Memuarik puan Pak Barakai. Pak disengat tak cek dek aku puangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma alimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.